agak sedikit riskan juga, soalnya waktu dulu tuh pernah dikasih makanan terus kayak dipelet. Kalau saya melihat kiriman ini, saya mendapatkan penglihatan ini sih yang mengirimkan sepertinya perempuannya. Ketika bergejolak suatu amarah dalam rumah tangga kecil mereka, bukan dari Kenny ataupun Amanda, tapi dari pihak luar. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Ada orang yang nggak suka tuh pasti ada. Jadi dia melakukan message untuk supaya aku sama Kenny itu pisah. Belum genap 1 bulan menikah, Amanda Manopo dan Kenny Austin sudah harus berhadapan dengan problematika rumah tangga. Kini, mereka sedang menghadapi banyak orang yang tidak senang dengan kebahagiaan keduanya. Mereka yang iri dan tidak senang berusaha memisahkan lewat berbagai cara, termasuk dengan cara mengirimi hal mistik. Dua tokoh spiritual menengarai Amanda akan terus mendapatkan kiriman gaib tapi selalu gagal. Sebab ia memang dilindungi oleh sosok penjaga yang mumpuni. Tapi benarkah Amanda juga mendapat serangan santet? Lalu seperti apa sesungguhnya tingkat kecocokan Amanda dan Kenny dilihat secara feng shui? Lantas bagaimana nasib rumah tangga keduanya hingga nanti? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mengejutkan. Baru 18 hari menikah, Amanda Manopo dan Kenny Austin sudah harus menghadapi persoalan genting. Pasalnya viral curhatan Amanda di salah satu acara menyebut rumah tangganya diganggu oleh orang yang tidak suka dengan dirinya. Hal itu diketahui dari banyak yang berusaha memisahkan mereka, termasuk lewat kiriman ilmu gaib. Tapi sejatinya, menurut telisik batin Koko Antoni yang dikenal sebagai ahli spiritual, pernikahan Amanda dan Kenny sudah baik. Mereka juga cocok secara feng shui, sehingga akan mendapatkan banyak kebaikan di masa depan. Namun demikian, di tengah kecocokan dan kebaikan mereka, tetap terselip energi negatif. Sisi-sisi itulah yang membuat keduanya bakal menghadapi banyak ujian hidup. Jadi Amanda Manopo ya dengan suaminya menikah sebenarnya dalam waktu posisi yang tepat sekali ya, karena kalau dilihat dari Feng Shui pun, dari nama mereka, dari perkawinan, tanggal perkawinan mereka ini mengandung makna yaitu kekuatan batin, dimana kekuatan batin ini yang membuat mereka ibaratnya bisa langgeng ya, karena apa yang sudah terjadi untuk saat ini memang memiliki suatu energi, di mana energi ini sebagai ujian dalam hubungan rumah tangga mereka. Jadi banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka ya. Tapi kalau secara feng shui-nya yang kita lihat dari nama ya, tanggal lahir mereka ini mempengaruhi keadaan mereka ya. Jadi kekuatan energi ini memang cukup kuat sekali. Tinggal bagaimana Amanda dan suaminya ini ibaratnya menjaga ya. Karena apa? Dengan mereka berpikiran positif, maka energi-energi goib apapun, perbuatan dari orang sekalipun ini nggak akan masuk ya. Tapi mereka harus selalu berpikiran positif. Karena mereka menyadari keadaan yang terjadi dalam rumah tangga mereka saat ini memang banyak cobaan-cobaan yang menerpa mereka.
Amanda Manopo yang lahir pada 6 Desember tahun 1999 sesungguhnya cocok dengan Kenny Austin yang kelahiran 16 April 1992. Secara shio, menurut Koko Antoni keduanya cocok dipasangkan sebagai suami istri. Kenny yang mempunyai karakter menjaga sangat baik mendampingi Amanda yang dalam shio dinaungi sifat yang lemah. Apalagi kalau kita lihat bahwa Amanda Manopo ini shio kelinci ya, sedangkan Kenny shio monyet. Nah, jadi shio kelinci sebenarnya memiliki karakter setia. Kelinci ya, memiliki karakter setia, cuman lemah. Nah, sedangkan posisinya Kenny ini shio monyet. Ya, shio monyet ini kalau dilihat dari hitungan shio-nya, dia ini memiliki karakter yang menjaga. Biarpun kelakuannya ibaratnya tidak bertanggung jawab dalam diri dia sendiri, tapi kalau untuk pasangan dia akan tanggung jawab. Nah, ini kecocokan yang mereka dapati antara shio kelinci dan shio monyet ini memang ini cocok. Ya, bisa saling mengasihi, bisa saling berbagi, bisa saling menutupi. Ini memang cocok, cuman memang salahnya di shio ular kayu karena ini berlawanan, ya. Makanya semuanya ini nanti terjadi ketika bergejolak suatu amarah dalam rumah tangga kecil mereka, bukan dari Kenny ataupun Amanda, tapi dari pihak luar yang akan selalu ibaratnya apa ya, kayak mengerjai, ya. Jadi buat Amanda dan Kenny ini siap-siap, ya, siap-siap ibaratnya menerima ya serangan apapun dari luar. Pernikahan Amanda dan Kenny memang dikelilingi banyak kebahagiaan. Semua orang seolah ingin ikut senang dengan kebersamaan mereka. Tapi di antara orang-orang yang ikut berbahagia, terselip segelintir orang yang tidak senang melihat Amanda dan Kenny mengarungi pernikahan penuh rasa bahagia. Orang-orang yang iri inilah yang kini sedang bermain dengan mengirimkan benda-benda gaib. Apalagi Amanda menikah di tahun ular kayu yang tidak baik untuk menikah. Tapi hati-hati, mereka ini menikah di shio ular. Shio ular itu selalu mendatangkan satu bentuk energi negatif, ya, tergantung kekuatan dari Amanda maupun Kenny. Memang ini banyak orang yang iri, ya, banyak orang yang iri, ya, makanya banyak orang yang ingin ibaratnya memisahkan mereka. Makanya yang akan terjadi nanti ini, ya, kiriman demi kiriman akan selalu ada, ya, untuk Amanda maupun Kenny. Amanda pasti merasakan, ya, Amanda pasti merasakan, ya. Yang pertama itu pasti gangguannya dibuat Amanda itu cepat emosi. Kenny dibuat cepat emosi. Hal kecil bisa jadi besar dipermasalahkannya. Ya, nanti Amanda tiba-tiba tidak suka melihat kelakuannya Kenny. Nah, Kenny pun sebaliknya juga. Nah, ini dari kirimannya. Ya, pokoknya mereka ini biarpun ibaratnya apa yang harus dilakukan, mereka ini punya keyakinan untuk membubarkan keluarga kecil Amanda. Hati-hati. Amanda dan Kenny memang harus berhati-hati. Sebab akan semakin banyak orang yang tidak suka pada kebahagiaan mereka. Puncaknya bakal ada orang yang berusaha menjatuhkan keduanya dengan mengirimkan hal-hal di luar nalar. Sasarannya bisa sangat menakutkan. Karena Amanda maupun Kenny akan terus mendapatkan serangan sampai salah satu di antara mereka menyerah. Saat ini, semua memang sedang berusaha menghalangi kebahagiaan Amanda. Lewat berbagai cara, mereka berusaha melempar ilmu gaib agar Amanda juga menyerah. Memang orang sengaja, ya, salah satunya ini kayak seperti santet. Nah, membuat kalau tidak yang jatuh Amanda, kalau enggak Kenny. Ini memang jelas sekali. Cuman ya, harus Amanda dan Kenny berbesar hati dan selalu berpikiran positif agar apa yang orang kirim nantinya tidak masuk dalam raga Amanda dan Kenny. Ya, karena ini banyak sekali nanti orang-orang yang nggak suka.
ya dengan hubungan Amanda ini. Ini hati-hati. Ini bermain semua ilmu, cuman untungnya satu, ya. Amanda punya penjaga badan yang luar biasa. Di mana penjaga badan Amanda ini selalu mendampingi dia. Nah, jadi Amanda harus bisa menguasai keadaan. Karena kalau dilihat secara batin yang Koko rasakan di sini, kalau untuk Kenny pun sebenarnya penjaga badannya ada, tapi tidak sekuat Amanda. Nah, ini dia, ya. Jadi buat Kenny ini harus benar-benar ibaratnya positif pikirannya. Kalau nggak, Kenny bisa sakit. Serangan memang datang secara bergelombang sepanjang pernikahan Amanda dan Kenny. Menurut Koko Antoni, tidak ada cara lain menghindarinya kecuali dengan saling mencintai selamanya. Lantas bagaimana dengan pandangan mata batin Master Zain? Benarkah Amanda dan Kenny dalam bahaya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Seperti Koko Antoni dalam teropong batin Master Zain, kondisi pernikahan Amanda Manopo dengan Kenny Austin bisa berbahaya jika tidak dijalani dengan berhati-hati. Secara Feng Shui, keduanya cocok, tapi ada hal-hal yang membuat rumah tangga bisa berhadapan dengan banyak problematika. Amanda yang berada dalam naungan shio kelinci tanah dan Kenny yang bershio monyet air bisa mendatangkan banyak hal. Tidak semuanya buruk, tapi juga tidak selamanya baik. Kondisi itu yang membuat pasangan ini harus lebih bersungguh-sungguh dalam saling memahami pasangannya. Kalau saya lihat secara Feng Shui, keduanya ini sangat cocok sekali. Karena dua-duanya ini memiliki elemen yang saling menguntungkan dan saling mengisi. Jadi bisa dibilang keduanya secara garis besar memang sangat cocok. Oke, karena kita lihatnya mereka menikah di tahun ular, dan ini juga adalah tahun ular kayu, maka yang paling kena dampaknya itu lebih ke si Kenny. Karena kenapa? Karena sebaiknya di tahun ini, karena kan dia sionya sio monyet ya, jadi memang kalau di tahun ini agak kurang bagus untuk menikah. Sebaiknya menikahnya paling ideal adalah di tahun depan. Kalau untuk di tahun depan, mungkin pernikahan mereka tidak akan mengalami gelombang yang sangat berat seperti ini. Contohnya kan kita bisa tahu ya di berita, mereka dikabarkan memiliki adanya kiriman-kiriman mistis, ya. Banyak yang tidak suka, karena itulah pernikahan yang di tahun yang kurang tepat. Tapi untuk Amandanya oke. Nah namun ini lebih kena ciongnya di Kenny-nya. Tapi kalau untuk Amanda dan Kenny, mungkin inilah tantangan ataupun ciongnya, ya, di menikah di tahun yang kurang tepat, ya sebetulnya. Tapi yang tidak apa-apa, kita hanya bisa mendoakan mereka bisa langgeng dan bisa hidup bahagia. Pernikahan Amanda dan Kenny sesungguhnya membuka banyak pintu kemungkinan. Kemungkinan sukses bersama. Secara ekonomi, keduanya tidak akan kekurangan rezeki. Apalagi mereka sama-sama berkarir sebagai selebriti sehingga bisa saling menopang popularitasnya. Tapi yang menjadi persoalan, gangguan akan datang bertubi-tubi, bukan dari dalam diri mereka, tapi dari orang luar. Lantas, siapa kira-kira orang yang berusaha memisahkan Amanda dan Kenny lewat kiriman ilmu hitam? Dan kalau untuk nasib rumah tangganya, kalau saya lihat sih akan ada menerima gelombang ataupun hambatan di tahun ini maupun di tahun depan. Nah, tahun yang paling stabil itu adalah setelah tahun kuda, yaitu tahun kambing. Karena di tahun kambing, kedua sio antara monyet dan kelinci itu tidak ada ciong ataupun tidak ada obstacles ataupun hambatannya. Dalam arti kata,
Ketika Amanda mungkin lagi stuck dalam karir, Amanda juga lagi bingung mau kemana jalannya atau arahnya, maka Kenny ini bisa menjadi sumbernya, ya, sumber pengetahuannya, sumber untuk mementoring Amandanya, ya. Jadi Kenny ini bisa kita bilang mungkin tim kreatifnya lah. Nah, makanya saya sarankan untuk Amanda di tahun depan, ketika memasuki tahun kuda api, ada baiknya melakukan kiat-kiat ataupun kias-kias yang dijalankan ya untuk menghindari syong ini. Nah, jika misalkan Amanda sudah melakukan itu, maka saya yakin Amanda akan lebih lancar menjalani tahun kuda api. Nah, cuman untungnya di tahun ini kenanya. Jika di tahun depan, maka kesehatan Amanda ini sangat drop sekali. Tidak bisa dipungkiri, Amanda dan Kenny bukan orang yang mudah dijatuhkan, apalagi lewat kiriman gaib yang berusaha memisahkan. Keduanya juga dilindungi oleh sosok tak terlihat yang selama ini memang menjaganya. Tapi yang menjadi problem adalah gempuran yang tak berhenti. Gempuran ilmu hitam yang terus-menerus dialamatkan kepada mereka. Tapi apa sejatinya yang membuat orang tidak senang melihat kebahagiaan Amanda dan Kenny? Untuk seseorang yang mungkin menjahili pernikahan Kenny dan Amanda, ya karena memang di tahun ini lagi ciong untuk Kenny-nya. Kalau Amandanya sih nggak kenapa-napa, tapi Kenny-nya ini yang lebih kena dampaknya, ya dampak negatifnya. Nah, maka karena mereka sudah menikah, maka kan kalau sudah menikah itu udah menjadi satu ya. Jadi energi elemen dari fase-nya mereka ini udah menjadi satu. Sehingga kalau saya lihat, karena memang menikahnya di tahun yang tidak baik, di waktu yang tidak baik, maka saya merasakan bahwa kiriman-kiriman gaib ataupun kiriman-kiriman magic ya pasti akan terjadi. Kalau saya melihat kiriman ini, saya mendapatkan penglihatan ini sih yang mengirimkan sepertinya perempuannya. Ya, jadi perempuan ini yang mengirimkan adanya rasa tidak suka, adanya rasa ya bisa kita bilang kecemburuan, iri hati, ya itu yang terjadi. Namun kiriman ini tidak berlanjut lama, kemungkinan di tahun depan atau sudah memasuki tahun kuda, kiriman ini akan berakhir. Tapi benarkah Amanda Manopo pernah dipelet seseorang yang tidak dikenalnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan cinta Amanda Manopo dengan Kenny Austin memang tidak terlacak dalam jejak yang panjang. Mereka menikah dalam hitungan cepat setelah menjalani hubungan serius beberapa bulan. Itu yang membuat semua orang seolah dibuat kaget oleh keputusan Amanda. Apa boleh buat? Keputusan sudah diambil. Akhirnya pernikahan digelar pada 10 Oktober lalu. Sebuah langkah yang membuat sejumlah orang tidak senang, sehingga berusaha memisahkan mereka. Yang membuat Amanda dan Kenny dikirimkan energi-energi gaib itu, kalau menurut saya sih karena adanya pihak yang tidak suka ya, yang saya bilang tadi, dan pernikahannya ini kan juga bisa dibilang sangat mendadak sekali ya. Jadi kan tiba-tiba langsung wah ada berita pernikahan. Nah, disinilah kemungkinan kalau saya lihat ada beberapa orang yang tidak suka, yang iri dan benci dengan pernikahan yang mereka jalankan. Namanya juga manusia. Ya, tapi di samping itu tidak usah khawatir karena seperti yang saya bilang, untuk pernikahan Kenny dan Amanda akan berangsur baik ketika nanti sudah masuk di tahun kuda api. Nah, cuman untuk Amandanya di tahun kuda api harus lebih
menjaga kesehatan, jangan sampai terlalu lelah ya, karena adanya takutnya kita bilangnya mengalami drop dan sakit itu aja. Jadi ini karena apa? Karena memang pertama di tahunnya tidak tepat ya ketika menikah. Untuk Kenny-nya, kalau Amandanya sih tidak ciong lah di tahun ini. Dan yang kedua adalah ada pihak yang tidak suka, maka kenanya cepet. Ada orang yang nggak suka tuh pasti ada. Jadi dia melakukan message untuk supaya aku sama Kenny itu bisa. Sampai segitunya mereka nggak mau aku sama Kenny itu bersatu. Dia merasa kayak Kenny itu nggak pantas buat Amanda Manopo. Tapi memang, sejak lama Amanda selalu menjadi sasaran tembak orang-orang yang tidak senang. Mereka yang tidak senang melakukan berbagai cara agar perempuan berusia 26 tahun itu jatuh dalam segala hal. Anehnya, di antara yang tidak senang itu, ada yang berusaha mengirimkan pelet lewat makanan. Itu yang membuat Amanda sering merasa riskan jika ada penggemar yang mengirimi makanan. Agak sedikit riskan juga, soalnya waktu dulu tuh pernah dikasih makanan terus kayak dipelet. Sumpah, beneran. Kayak aku nggak ngerti, tapi pokoknya ada orang yang bisa ngeliat atau apa, aku dikasih makanan, terus aku mau makan, terus tanganku ditepis. Nggak boleh, itu ada sesuatunya. Habis itu aku udah mulai nggak berani. Emang banyak, jadi kamar gue itu, walaupun gue tidur di sana, itu kamar itu nggak pernah gue kunci. Karena siapapun yang mau masuk, siapapun yang mau nongkrong di kamar gue, itu sangat dipersilakan. Kayak security, tanya di security sama gue. Apalagi kan, di depan kamar saya kan udah dijagain sama satpam. Karena kemarin sempat ada orang yang masuk, ngevideoin kamar. Dan sempat ada orang ngetok jam 6 pagi untuk... Dan sempat ada yang minta kunci master ke resepsionis untuk buka kamar saya. Pernikahan Amanda Manopo dengan Kenny Austin memang baru hitungan hari. Belum genap 1 bulan, tapi cobaan demi cobaan sudah berdatangan, termasuk orang-orang yang berusaha memisahkan mereka. Maka semogalah semua bisa dilewati. Amanda dan Kenny yang menikah berlandaskan cinta bisa menjalani hari-hari bahagia selamanya. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.